Saya kira Kampung Batik Kauman hanya sekedar tempat untuk memasarkan batik. Akan tetapi setelah saya dan teman-teman saya melakukan penelitian, ternyata kampung ini bukan hanya tempat untuk memasarkan batik, melainkan juga tempat untuk memproduksi batik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Saya sendiri, Akilatu Nisa, Aurelia Venus Anabel, Daru Bintang Mahendra Tama, Farel Adesya Putra, Nova Lexa, dan Rasela Geraldine Askara Gita. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. That's what I like about. 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 Kota Solo memiliki daya tarik yang khas sebagai kota tujuan wisata di Jawa Tengah, Indonesia. Antara lain sebuah kampung bernama Kauman yang berisi aset-aset warisan yang diakui oleh dunia, yaitu berupa batik. Di kampung ini terdapat produksi batik tulis, batik cap, dan juga batik kombinasi antara batik tulis dan cap khas Solo. Kampung ini terletak tidak jauh dari Pasar Klewer, tepatnya di Jalan Cakra, Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kauman dijadikan kampung wisata batik di Solo sejak tahun 2006. Menurut sejarah, Kampung Batik Kauman dulunya adalah pemukiman kaum abdi dalam Keraton Kasunanan yang mempertahankan tradisi dengan cara membatik. Keunikan yang ditawarkan di Kampung Batik Kauman adalah pengunjung dan penjual batik bisa berinteraksi dan bertransaksi langsung dengan mengunjungi rumah industri batik mereka. Para pengunjung juga bisa melihat proses produksi batik serta belajar membatik. Saat ini kami mencoba belajar membuat batik tulis di toko batik Gunawan Setiawan. Kami kira membuat batik sangatlah mudah. Ternyata dugaan kami salah. Dalam membuat batik, sangat dibutuhkan kesabaran dan ketelitian. Tahap pertama dalam membuat batik tulis adalah membuat sketsa motifnya di atas kain dengan menggunakan pensil. Tahap kedua adalah menyanting dengan menggunakan malam. Menyanting yaitu tahap di mana kita menebalkan motif yang telah dibuat tadi dengan menggunakan malam
atau yang biasa disebut dengan lilin. Tahap ketiga yaitu pembasahan dengan menggunakan larutan TRU. Setelah itu dilanjutkan dengan mewarnai kain sesuai dengan keinginan kita. Di sini kami memilih warna biru sebagai warna dasarnya dan warna merah, kuning, dan hijau sebagai bunga dan daunnya. Setelah tahap pewarnaan berakhir, tahap selanjutnya ialah mencelupkan kain ke dalam larutan fiksasi. Tujuan dilakukannya proses fiksasi adalah untuk mengunci dan menguatkan zat warna alam serta memberikan efek warna atau arahan warna yang berbeda-beda sesuai dengan zat fiksasi yang digunakan. Harga batik di Kampung Kauman ini sangat terjangkau, mulai dari puluhan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Selain batik, kampung wisata ini juga didukung berbagai toko, seperti toko busana muslim, toko kerajinan tangan, dan toko buku. Pada kesempatan kali ini, saya juga mewawancarai Ibu Ana selaku Kepala Toko Batik Gunawan Setiawan. Untuk hasil batik di toko ini itu dijual kemana saja ya Bu? Kalau untuk penjualan di Batik Gunawan Setiawan sendiri itu kita kebanyakan keluar kota keluar kota, terus keluar pulau juga, bahkan ada beberapa ke mancanegara. Misal kayak Singapura gitu udah ada kita langganan, Jepang, bahkan sampai Eropa juga ada. Macam-macam atau jenis-jenis batik yang ada di toko Gunawan ini mungkin Ibu bisa menyebutkan beberapa? Kalau di toko Batik Gunawan Setiawan sendiri kita ada berbagai macam proses, mulai dari printing, cap tulis sampai batik tulis. Dan untuk produknya macam-macam Mbak, mulai dari bahan, baju jadi, sampai kaos juga ada, craft juga ada. Sekarang ini kan sedang pandemik ya Bu, jadi mungkin apakah ada dampak pandemik yang mempengaruhi oleh toko batik ini? Jadi kalau pandemi ya secara langsung dan tidak langsung tetap berimbas pada penjualan kami. Cuman selama ini kita memang pandemi hampir 2 tahun ini kita konsisten di online. Apakah ada perbedaan dari batik di toko ini dengan toko yang lain? Kalau kita karena produksi sendiri, Batik Gunawan Setiawan produksi sendiri di belakang. Jadi memang kita punya khas motif khas yang memang mungkin di toko lain memang nggak ada. Jadi memang itu salah satu ciri khasnya kita. Apakah terdapat halangan-halangan ketika menjual atau dalam membuat batik itu? Banyak nih Mbak. Kalau untuk produksi batik otomatis cuaca, terus pewarnaan juga kan. Terkadang kalau misalkan batik ya memang kita motif satu-satu, warna satu-satu. Jadi kalau misalkan ada pesanan gitu memang kita menekankan kalau nanti warna mendekati dengan sampel seperti itu. Kalau semisal untuk menjual batik ya banyak, soalnya kan sekarang toko batik gak hanya 1-2 gitu ya, hampir semua daerah, semua wilayah gitu ada batiknya. Jadi kita harus menciptakan satu motif, satu tren biar tamu itu tetap tertarik pada Batik Gunawan Setiawan. Kalian dapat menggunakan transportasi berupa becak, motor, mobil, ataupun dengan berjalan kaki, karena Anda bisa menikmati bangunan tua dengan gaya arsitektur Jawa Belanda.